Oke ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi malam ini. Materinya adalah kita akan ngomong tentang intonasi tepat meningkatkan rasio closing ya. Kenapa gua sampai kepikir dan bring up materi ini? Jadi setelah gua udah join prospek beberapa kali gitu ya, intonasi itu ternyata pakainya masih sering banget nggak tepat ya. Nah, jadi kita tahu bahwa komponen dari komunikasi ya, elemen kunci dari komunikasi, terutama komunikasi verbal, ya, itu kan ada 3. Pertama itu adalah 7%. Kata itu cuma 7% ya, kata itu cuma 7%. Jadi, kalau kita latihan skrip, hafalin skripnya, ya, kemudian kita selalu tanya, gimana dong ya ngomongnya gitu ya. Nah, kata-katanya cuma 7%, teman-teman. Ya, intonasi itu 38%. Ya, so teman-teman waktu teman-teman dapat materi, ya dapat salinan, dapat PowerPoint, dapat buku, ya, dapat petunjuk itu 7% dong sebenarnya. Oke, malam ini kita akan belajar mengenai 38%-nya, ya. And next meeting ya, saya akan ajarin mengenai 55%-nya. Oke, so paling nggak 38% ini harus kita pastikan kita lakukan dengan benar dulu. Nah, intonasi ini itu menjadi satu masalah yang bahkan sampai dengan sekarang gue masih lihat banyak banget orang tidak sadari. Dan itu menjadi sumber konflik sehari-hari. Ya, bukan cuma hanya masalah closing aja, bukan hanya masalah penjualan aja, tapi bahkan dengan masalah sehari-hari. Contoh ya, contoh paling sederhana. Jadi ada suami istri, ya, pasangannya, misalnya istrinya orang Betawi, suaminya orang Jawa. Oke. Nah, si istri nih udah masak ya, kemudian bilang, "Pak, makan." Ya, ini udah disiapin semuanya ya. Terdengarnya seperti apa sih oleh suaminya? Terdengarnya adalah, kenapa ini istri perintah-perintah mulu ya. Terus si suami bilang, "Iya, ntar." Ya. Nah, nadanya juga turun. Oke. Nah, begitu nadanya juga turun, si istri merasa bahwa ini suami, ini orang udah disiapin makan, ya, udah diajak makan, persepsinya diajak makan, ya. Malah nolak. Terus ngapain gua masak sekarang? Tambah tinggilah tensinya, ya. Alias lah, mulai muncul ya. Lah ini dibilangin makan, ya nggak sih, disiapin makan, malah nggak makan. Malah nunda-nunda. Entar udah dingin ngomel-ngomel. Ya, teman-teman tahu dong sisa ceritanya seperti apa dong? Sisa ceritanya adalah terjadilah suatu sarapan yang panas. Tapi yang panas bukan makanannya, tapi yang panas suasananya. Ya, sering mengalami kejadian seperti ini? Ya, ya. Nah, hal ini tidak disadari loh, ya, tidak disadari. Si istri merasa dia sudah benar, dia sudah masak, dia udah minta bilang ajakin suaminya makan. Si suami berpikir bahwa, lah ini istri gua setiap hari main perintah doang. Ya, teman-teman tahu kejadian seperti ini? Ya, sering sekali orang datang ke saya ya. Kenapa? Karena dia bercerita bahwa suami istrinya aku tuh karena itu. Ya, si suami merasa si istri ini ya nggak ngerti dia. Sama, si istri juga bilang si suami ini nggak ngerti dia. Ya, teman-teman ini juga sama dengan antara kita dengan calon nasabah. Ya nggak? Kalau nasabah, ya calon nasabah, ya dia simple, dia nggak beli aja, ya dengan berbagai macam keberatan. Makanya orang sering tanya, kalau dia keberatannya karena ini gimana jawabnya? Karena dia keberatan ini gimana jawabnya? Iya benar, itu adalah cara menjawab keberatannya bisa diajarin. Tapi sadarkah Anda, sadarkah teman-teman bahwa jangan-jangan keberatan itu bukan keberatan sebenarnya? Ya, teman-teman pernah nggak sih ngerasa bahwa kita cerita yang sebaliknya aja? Kita cerita yang sebaliknya aja, ya. Pernah nggak sih ngerasa bahwa di sisi satu misalnya ya, kita bilang bahwa, oh yang satu ini orangnya
rese banget. Tapi di sisi lain ada orang yang, dia ngomongnya enak banget ya. Dia ngomongnya itu, kayaknya nyentuh banget deh, ya. Dia tuh ngomong kayaknya, ngerti banget gua, gitu ya. Ada ngerasa kayak gitu? Ya. Padahal mungkin dia ngomongnya nggak banyak juga, tapi dia ngerasa ke kita, kayak dimengerti banget deh. Ada seperti itu? Itu juga ada teman-teman, ya. Nah, teman-teman, ya, bagaimana kemudian 7%, 38%, dan 55% ini perlu kita lakukan dalam penjualan. Jadi yang pertama yang saya mau teman-teman sadari adalah ingat, kata-kata, intonasi, bahasa tubuh itu ada bawaannya. Ya, di mana kita bisa melakukan itu karena tidak sadar, karena sudah sehari-hari. Tapi problemnya, teman-teman, problemnya adalah bukan masalah kita biasanya seperti apa. Tapi masalahnya adalah persepsi orang yang menerimanya seperti apa. Oke? Nah, kita mulai masuk lebih dalam. Ya, masuk mengenai intonasi. Intonasi itu ada 3 jenis. Oke? Ada yang nada datar, ada nada naik, ada nada turun. Ya, nada datar, nada naik, nada turun. Ya, nada datar itu dipergunakan, untuk memberikan informasi dan cerita. Ya, nah di persepsinya adalah persepsi nada ini yang diterima adalah hal biasa. Ya, oke, ini gua edit dulu bentar ya, hal biasa ya ini. Hal biasa. Nah, jadi dipergunakan untuk menceritakan hal biasa. Nah, ya. Contohnya apa? Ya, contohnya waktu kita cerita, ya, cerita awalan tentang diri kita, atau kita mungkin mau memberikan satu informasi gitu ya, supaya orang tahu itu aja. Oke? Nah, nanti gua cerita juga ya, bagaimana cara memakai ini lebih dalam. Nah, kalau nada naik, oke, itu dipergunakan untuk bertanya atau ada koma, ya. Jadi persepsi yang didapat oleh pendengar untuk nada naik adalah dia ditanya atau ada info lebih lanjut. Oke ya? Ya, oke ya. Yang ketiga adalah nada turun. Nah, nada turun ini, nada turun dipakai untuk penekanan. Ya. Persepsi dari yang mendengar adalah perintah atau satu yang ditekankan penting. Oke ya. Nah, kapan pakai ini? Nah, ini yang paling penting, teman-teman ya. Ini sering sekali gua dengar pemakaian itu masih salah. Mungkin tidak sadar. Tapi setelah malam ini, teman-teman harus sadar. Ya, oke. Contoh nada datar ya. Nada datar kan informasi dan cerita, betul ya? Nah, kita pakai waktu kapan sih? Oh, ini adalah proposal untuk Bapak. Ya, ini proposal untuk Bapak ya. Nah, proposal ini kita buat sesuai dengan usia Bapak ya. Nah, itu nada datar semuanya. Oke. Nah, proposal pertama ini premi sekian ya, ini sekian. Oke. Nah, nadanya nada biasa. Oke. Nah, nada naik. Nada naik kan bertanya tuh. Oke. Nah, ya, kemudian nada turun ini penekanan. Yang salah digunakan adalah ini ya, yang salah digunakan adalah nada turun dipakainya untuk sesuatu yang harusnya ya tidak di-highlight oleh calon prospek. Ya, nada turun dia tidak pakai untuk sesuatu yang tidak ditekankan, tapi malah dipakai yang tidak boleh ditekankan. Contoh, ya kita sekarang mulai contoh ya. Saya mulai dari nada turun penggunaannya biar gampang. Jadi kalau kita mau menekankan ya kepada nasabah, bagian apa sih yang kita perlu tekankan? Bagian apa sih yang kita mau dia ingat? Jadi tekankan tuh ingat. Tentu adalah berhubungan dengan manfaat. Ingat ya, nada turun dipakai untuk hal yang berhubungan dengan manfaat. Dan ini ditambahkan dengan antusiasme waktu menceritakannya, waktu mengomonginnya. Ya, nah itu nada turun. Tapi jangan dipakai untuk pengecualian. Ya, nada turun tidak boleh dipakai untuk pengecualian. Contoh, ya.
Contoh ya. Misalnya yang nggak di-cover ya. Di contohnya ya, contoh misalnya di ini asuransi kesehatan ya, asuransi kesehatan. Ya, pengecualian pertama kan adalah apa? Tidak di-cover ya. Semua yang terjadi sebelum masa tunggu tidak di-cover. Oke. Nah, pengecualiannya dibaca dengan nada turun. Ya, semua yang terjadi sebelum polis ini tidak di-cover. Langsung highlight. Ya. Nah, kita maunya harusnya kalau pengecualian pakainya apa? Pakainya nada datar, informasi, teman-teman. Ya. Jadi kalau seandainya pengecualian Anda tekan ya, tidak di-cover. Kemudian ada 12 penyakit lagi yang tidak di-cover, turun lagi. Wasir, ya, TBC, jantung, kardiovaskular. Wah, itu pop berkali-kali penekanannya di pengecualian. Sedangkan manfaat dibalik, ya. Nada datar, ya ini memberikan ya manfaat meninggal 100 juta rupiah, ya, kecelakaan 300 juta rupiah. Malah nggak ditekankan, teman-teman. Get the point? Ya. Maka kalau kita lihat di sini, nada datar dipakai buat apa? Dipakai buat informasi. Jadi kalau dalam ilustrasi, yang dipakai adalah pengecualian Anda harus pakai nada datar. Karena tujuan kita adalah dia terinformasi. Bukan di-highlight. Gampang tangkap? Kalau manfaat harus di-highlight. Contoh manfaat. Ya. Nah, ya perlu cinta. Memberikan ini ya, kita nabung cuma 100.000. Tapi saat terjadi resiko 100 juta akan diberikan santunannya. Gila banyak kan? Ya, kecelakaan 3 kali lipat 300 juta. Nah, itu ditekankan. Gampang nama teman-teman? Ya. Jadi nada turun di ilustrasi pakai untuk manfaat. Nada datar pakai untuk penekanan pada apa? Nada datar pakai buat apa? Buat pengecualian. Ya. Oke, nada naik dipakai apa? Pakai nanti waktu Anda mau mengkonfirmasi data, ya. Data yang diberikan ini ya, ilustrasi diberikan sudah benar. Ya. Nah, kita kalau mau baca ini ada beberapa pengecualian ya atau beberapa ya. Maka contohnya adalah wasir ya, tuberkulosis, jantung. Ah, ya. Bacanya seperti itu, bukan terbalik, bukan ditekankan. Nangkep teman-teman ya? Oke, ya. Itu penggunaan nada datar, nada naik, nada turun. Simple sekali, tapi itu bisa membuat nasabah apa? Kalau Anda tekankan, tekannya di pengecualian malah ditekankan terus. Wah, yang dia ingat pengecualian. Manfaatnya nggak ditekankan. Mana berani dia ambil. Ya. Yang manfaat bukan diturunkan nadanya, malah didatar. Nggak diingat sama dia. Ya, jadi apa? Manfaat harus ditekankan supaya ingat, pengecualian didatarkan supaya terinformasi saja. Oke ya. Nah, kemudian dalam tahapan penjualan ya, selalu ada proses namanya selling in, selling out, selling in. Ini cara paling efektif untuk kita menjual sesuatu. Ya, ingat, mengapa sih orang itu ya, agent-agent yang di luar sana itu ya, mereka jual bagus-bagusnya doang. Ya, mereka nggak berani ngomong pengecualian, nggak berani ngomong apa nggak di cover. Padahal itu kan pasti bisa terjadi dan orang juga pengen tahu kan. Nah, mereka takut bahwa kalau ngomongin pengecualiannya, terus jadi orang nggak closing. Jawabannya bukan begitu. Orang perlu tahu plus dan minusnya. Oke? Tapi bagaimana kita menyampaikan plus dan minus, tapi plusnya bisa lebih banyak daripada minusnya. Ya, teknik pertama adalah intonasi, penekanan pada si plusnya. Ya, datar pada minusnya. Kedua adalah urutan penjualan, yaitu apa? Selling in dulu, ya. Selling in itu artinya menarik orang. Selling out itu berarti melepas orang. Selling in menarik orang lagi. Jadi selling in menarik orang itu artinya apa? Menjelaskan hal menarik. Kemudian selling out, urutan keduanya, ya, selling in habis itu out. Nah, out itulah disinilah bagian kita jelasin tentang pengecualian. Oke ya. Nah, habis jelasin pengecualian, ingat jangan stop di situ. Ya, harus tutup lagi dengan selling in, harus tarik balik. Ya, kalau udah di selling out, dikeluar-keluarin ya. Habis itu kita akan tarik balik. Wah, nasabah bisa ngerasa bahwa ya
Kita nggak butuh-butuh amat sama dia, ya bisa parah ya nggak sih? Oke, atau dia tidak merasa butuh-butuh banget sama asuransi jadinya kan. Oke. Nah, jadi selling in itu apa aja sih urutannya gimana? Nah, urutan gini. Urutannya untuk pertama ya, selling in itu kita ngomong tentang jumlah premi ya. Halaman pertama loh ya. Ada manfaat asuransi, kemudian ada masa bayar terbatas. Itu semua kelebihan tuh benefit ya. Nah, habis ngomong ini, kemudian baru kita selling out. Nah, selling out itu kita ngomong tentang kalau berhenti premi tengah jalan gimana? Ya, kemudian pengecualiannya apa aja. Oke. Nah, habis ini selesai jangan stop di sini. Harus selling in lagi. Ya, selling in itu kalau manfaat ini saya contoh dengan format Pro Cinta ya, karena habis ini kita akan belajar pakai ilustrasi Pro Cinta ya, yang paling gampang. Oke. Nah, manfaat selesai polis nih, ada premi kembali ya nggak sih? Ada tambahan investasi 110% lagi ya. Diskon premi bayar tahunan ya. Nah, itu selling in-nya baru. Jadi tutup lagi dengan hal bagus. Lanjut ke trial closing, teman-teman. Ya. Nah, ya. Oke. Sampai di sini ini hal simple dulu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, gua akan contohkan bagaimana prakteknya dalam penggunaan intonasi dibaca ilustrasi ini kepada nasabah. Oke ya, perhatikan kapan menggunakan nada datar, kapan penekanan, kapan tanya. Oke, ya. Nah, ini gue mulai ya. Ini cerita ke Elis ya, namanya Elis. Oke ya. Ya Elis, ini adalah ilustrasi yang sudah gua janjiin kemarin mau bikinin buat lu. Ya, jadi kita akan baca bareng-bareng seperti apa sih ilustrasinya, dan lu akan lihat apa yang gua sampaikan kemarin semua ada tertulis di sini. Oke? Nah, kita cocokin data dulu ya. Nama Elis Elizabeth ya benar, usia 34 ya benar, wanita bukan perokok ya. Oke, benar ya. Nah, di sini sesuai yang gua cerita kemarin, preminya ini 200.000 ya, dengan masa bayar hanya 10 tahun ya. Seperti gua cerita kemarin hanya 10 tahun. Jadi tertulis jelas di sini. Nah, dari hanya 200.000 per bulan, itu total santunannya itu 222 juta. Lu kebayang nggak berapa kali lipat ini, Elis? Ya, kita kita bayar 200.000 ya. Kemudian santunannya 222 juta ya. Nah, oke. Kita baca ini ya. Jadi ini manfaatnya apa aja sih ya? Pertama nih ya, Pro Cinta ya memberikan perlindungan berupa santunan asuransi atas beban dana tabaru dan nilai tunai atas beban dana nilai tunai dalam hal peserta yang diasuransikan. Pertama, meninggal dunia dengan santunan asuransi sebesar 222 juta ya. Jadi kalau meninggal dunia karena apapun 222 juta ya. Nah, yang kedua nih, meninggal dunia akibat kecelakaan dengan total santunan asuransi 666 juta. Ya, jadi kalau meninggalnya bukan hanya sekedar meninggal biasa, tapi meninggalnya karena kecelakaan, ya entah lalu lintas atau jatuh dari tangga atau apapun, itu bukan 222, tapi diberikannya itu 666 loh. Nah, dan yang ketiga nih ya, meninggal dunia akibat kecelakaan dalam kurun waktu 6 minggu. Sejak tanggal 1 Ramadan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan total santunan asuransi sebesar berapa? 888 juta rupiah. Ya, jadi kalau 6 minggu ya dalam kurun waktu 1 Ramadan, itu kenapa? Karena kan orang lagi lebaran kan, sering mudik kan, ya enggak? Nah, sampai kecelakaan di saat itu, maka santunannya itu bukan 222, tapi 222 dikali 4. Ya. Nah, dan yang terakhir nih, ini ditulis nih dengan jelas nih ya. Apabila peserta yang diasuransikan tetap hidup sampai dengan tanggal akhir kepesertaan dan polis tetap aktif, maka akan diberikan nilai tunai 24 juta. Ya, 24 juta dari mana? 2 juta kali 10 tahun, ya, betul? 2 juta setahun kan 2,4 juta. Kali 10 tahun 24 juta kan. Di total premi kita itu akan dibalikin 100%. Nah, ini yang kemarin gue ceritain. Ya, ini jelas tertulis di sini juga. Di total premi kita cuma 24 juta, lu bandingkan sama manfaatnya.
ya, santunan yang di-cover oleh program ini. Jadi ini loh kayak titip duit aja. Ya sih? Kita titip ke Pru 10 tahun. Oke. Kalau ada apa-apa, Pru lu bayar gua ya. Bayar gua hampir 10 kali lipat loh ya. Titip 24 juta, bayarnya 222 juta ya. Apalagi kecelakaan, wah gila ini udah berpuluh-puluh kali lipat ya nggak sih? Apalagi waktu Ramadan. Dan kita bilang sama Pru, kalau gua nggak ada apa-apa, ya uang gua semua lu balikin ke gua ya. Ya gila loh ya. Nah terus ada yang lebih hebat lagi, ya. Penawaran terbatas nih ya. Khusus untuk polis yang terbit sampai dengan 31 Desember. Jadi terbatas ya, hanya sampai 31 Desember. Pada tanggal akhir kepesertaan, Anda akan mendapatkan tambahan 10% dari total kontribusi yang dibayarkan jika Anda memanfaatkan apa? E-submission, e-policy, dan selalu menggunakan e-transaction statement, artinya pakai email, ya. Dan pembayaran kontribusi selalu menggunakan auto debit tabungan atau auto debit kartu kredit. Serta polis tidak pernah lewat waktu atau lapse. Ya. Jadi penawaran ini bukan merupakan bagian dari manfaat asuransi atau fasilitas loh. Jadi ini bonus ada tambahan lagi 10% ya. Jadi waktu selesai 24 jutanya si Pru kasih lagi 10% tambahan. Ya. Tapi ini terbatas. Nah, makanya gue buru-buru cerita sama lu sama sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya. Nah, oke, nggak usah sini clear ya. Keren ya manfaatnya ya. Nah, terus ini nih, lu lihat nih. Ya. Nah, ini kan tadi kita bilang bayar 10 tahun. Ini ada tertulis ini 10 tahun ini. Ya. 2,4 juta tahun pertama, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Tuh. Oke ya. Nah, ya. Di sini waktu kita bayar kan ada akumulasinya nih. Nah, gue mau cerita sini nih. Ini ada tertulis nih. Maksudnya nilai tahun pada akhir polis nih. Maksudnya apa? Ya. Jadi kalau tengah jalan nih, ya belum sampai 10 tahun. Tahu-tahu kita bilang mau hentiin polisnya nih. Ya. Ini sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan, Elis. Kenapa? Karena tidak balik full nih. Contoh nih, kita store 5 tahun kan. Kita store 5 tahun. Ya. Kan berarti udah store 12 juta nih. Ya. Nah, kalau kita break, itu cuman dibalikin ada ya, cuma 1,6 juta. Kenapa? Karena ada potongan biaya asuransi kan di awal kan. Ya enggak? Kan karena waktu kita bayar 2,4 aja kalau sampai meninggal, itu langsung dibayarin 222 juta loh. Ya tentu ada biaya asuransinya kan. Kita bayar 2 tahun, meninggal tetap 222 juta, baru bayar 4,8 juta, tetap 222 juta dibayarnya. Ya, makanya ada potongan asuransi. So, nah Elis pastikan bahwa 10 tahun ini ya nggak stop nih. Ya. Nah, setelah kita bayar 10 tahun nggak stop nih, ya nggak sih? Kita bayar terus, ya nggak sih? Nah, kemudian selesai udah nggak bayar lagi nih. Nah, lu lihat nih, Lis, ya. Di tahun ke-20, betul? Nih. Manfaat akhir pesertaan nih, 24 jutanya dibalikin, plus tambahan nilai tunai 2,4 juta lagi. Ya, jadi selama kita cuma bayar 10 tahun, tadi sudah di depan, ya, langsung di-cover 222 juta, ya. Kemudian kalau nggak ada apa-apa, uang tetap dibalikin plus 10% lagi. Lu pikir ya, apa ruginya ambil barang ini? Nggak ada loh, nggak ada apa-apa, uang balik tambahin bunga lagi. Tapi kalau ada apa-apa, ya keluarga kita bisa terima uang 10 bahkan sampai 10 kali lipat bahkan lebih daripada apa yang kita titipin sama Pru. Betul nggak? Ya, luar biasa loh ya. Coba lu pikir kalau kita yang dititipin uang ya, ada orang ada titipin uang sama kita ya. Saling gua titipin lu 200.000 tiap bulan ya. Tapi kalau seandainya gua ada apa-apa, tuh kasih anak bini gua 222 juta ya. Ya teman-teman mau nggak? Titipin 200.000, tapi kalau ada apa-apa minta bayarnya 222 juta. Ada orang mau nggak? Nggak ada ya, cuma Pru yang mau ya. Dan kalau nggak ada apa-apa ya, dibilang sama Salim ya, nggak ada apa-apa, Salim kok sama gua nggak ada apa-apa, ya uang gua titipin sama lu balikin semuanya ya. Wah buset ya nggak sih ya. Ya keren banget ya teman-teman ya. Nah ini penawaran terbatas tadi ya. Hanya sampai 31 Desember. Oke. Nah terus ya nih. Nah ini ada satu lagi nih. Gua mau cerita sama lu bagusnya lagi ya. Kalau seandainya kalau kita bayar bulanan kan 200.000 tuh. Oke. Tapi kalau kita bayar tahunan, ya kalau kita bayar tahunan nih faktor pengalinya itu cuma 11 bulan. Artinya kalau kita bayar tahunan, itu bayarnya bukan 2,4 juta, tapi bayarnya cuma 2,2, langsung diskon 1 bulan. Dan diskon 1 bulan ini, ya,
Walaupun kita bayar diskon 1 bulan, santunannya tetap sama loh, nggak berkurang, santunannya tetap 222 juta loh, teman-teman. Ya, tetap sama. Ya, nah jadi kalau mau bayar tahunan, nggak boleh langsung diskon 1 bulan. Tapi kalau mau bayar bulanan, juga boleh. Ya, nah, kalau lu lebih prefer mana? Bulanan atau tahunan? Bulanan? Oke ya, bulanan. Yes, oke, bulanan nggak apa-apa ya. Oke ya, nah, oke. Kemudian nih ya, lihat ya. Nah, kita cek ya, ini manfaat meninggal dunia ya. Ini nggak perlu medical check up ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau udah oke, teman-teman ya. Nih gua mau konfirmasi data dulu ya, gua konfirmasi ya kalau udah oke nih. Jadi, nama Elis Elizabeth sesuai KTP benar? Elis Elizabeth ya? Benar, oke. Tanggal lahir 26/7/89, oke. Ya. Wanita ya, karyawan umum dan tidak merokok ya. Betul ya? Oke ya. Nah, ini produknya Purcinta, masa kepesertaan 20 tahun ya. Ya. Santunannya ini 222 juta ya, di mana masa kontribusi premi cuma 10 tahun, tertulis di sini, dan premi bulanannya cuma 200.000 ya. Semua tertulis di sini. Ya, datanya udah sesuai. Oke ya. Nah, kalau udah oke, ya kalau ini semua oke, cocok, ya, lu tinggal sign di sini aja nih. Ya, tinggal sign di memegang polis ini. Sip. Oke.